Psikopat adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menunjukkan pola perilaku antisosial yang ekstrim. Kurang empati, kurang rasa bersalah atau penyesalan, manipulatif, dan sering bertindak tanpa memperhatikan norma sosial atau hukum. Di video kali ini kita akan membahas kasus Jeffrey Dahmer, seorang psikopat dari Amerika yang sangat sadis. Satu masa kecil. Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin. Ayahnya, Lionel Dahmer, adalah seorang ahli kimia, dan ibunya, Joyce Dahmer, sering digambarkan sebagai seseorang yang mengalami gangguan emosional dan depresi berat. Rumah tangga mereka cukup penuh tekanan, dengan banyak pertengkaran, yang menciptakan lingkungan tidak stabil bagi Jeffrey. Sejak kecil, Dahmer sudah menunjukkan perilaku aneh. Dia dikenal pendiam dan pemalu. Salah satu tanda awal yang mengkhawatirkan adalah ketertarikannya yang tidak biasa pada hewan mati. Ia sering mengumpulkan bangkai hewan, membedahnya, dan menyimpan bagian-bagiannya. Banyak ahli kemudian menilai ini sebagai pertanda kecenderungan psikopatologis. Di sekolah, Jeffrey bukan murid yang menonjol. Ia kesulitan membentuk hubungan sosial dan perlahan menjadi semakin terisolasi. Ia mulai minum alkohol pada usia yang sangat muda, bahkan sebelum lulus SMA, sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit emosional dan keterasingannya. Meskipun keluarganya awalnya mencoba memberikan lingkungan yang baik, kurangnya perhatian emosional, ketidakstabilan keluarga, dan mungkin juga faktor genetik dianggap berkontribusi pada pembentukan karakter Dahmer yang kelak berkembang menjadi perilaku keji. Kedua, awal mula tindak kejahatan. Peristiwa awal kejahatan Jeffrey Dahmer terjadi tidak lama setelah dia lulus SMA. Pada tahun 1978, saat usianya baru 18 tahun, Dahmer melakukan pembunuhan pertamanya. Korbannya adalah seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Stephen Hicks. Dahmer bertemu Hicks yang sedang hitchhiking menumpang mobil untuk pergi ke konser rock. Dahmer mengajak Hicks ke rumah orang tuanya. Mereka baru saja bercerai dan rumah itu hampir kosong. Di sana mereka minum-minum bersama. Ketika Hicks ingin pulang, Dahmer takut ia akan ditinggalkan. Dan dalam kondisi mabuk dan terdesak rasa takut ditinggalkan, ia memukul Hicks dengan barbel dan kemudian mencekiknya sampai tewas. Setelah menghilangkan nyawanya, Dahmer menghancurkan tubuh Hicks. Ia memotong-motong, menghancurkan tulang-tulangnya dengan palu, lalu menyebarkan potongan tubuh itu di sekitar hutan di dekat rumahnya. Setelah penghilangan nyawa pertama itu, Dahmer sempat mencoba menjalani hidup normal. Ia masuk kuliah sebentar di jurusan bisnis, lalu berhenti, lalu bergabung dengan Angkatan Darat ALS. Tapi ia akhirnya dipecat karena alkoholisme. Setelah itu, hidupnya berantakan. Pekerjaan sambilan, kecanduan alkohol, dan terus-menerus berjuang dengan dorongan-dorongan gelap di dalam dirinya. Selama hampir 1 dekade, setelah pembunuhan Stephen Hicks, Dahmer tampak tenang, namun dorongan sadisnya semakin kuat. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, ia mulai menghilangkan nyawa lagi. Kali ini secara lebih sering dan dengan cara yang makin kejam, termasuk praktik kanibalisme dan nekrofilia. Dari 1978 sampai 1991, Jeffrey Dahmer menghilangkan nyawa 17 pria muda dan anak laki-laki. Kebanyakan dari mereka adalah minoritas, kulit hitam atau Asia, dan banyak yang adalah korban yang rentan secara sosial. Ketiga penemuan mengerikan di apartemen. Jeffrey Dahmer akhirnya tertangkap pada 22 Juli 1991, dan itu terjadi hampir secara kebetulan. Pada malam itu, Dahmer mengajak seorang pria bernama Tracy Edwards ke apartemennya dengan janji akan membayar untuk sesi foto. Sesampainya di apartemen, Tracy segera merasa ada yang aneh. Bau busuk memenuhi ruangan. Ada drum besar berisi asam di sudut kamar, serta banyak foto pria dalam keadaan mengerikan yang tersebar. Dahmer mencoba memborgol Tracy dan sempat menodongkannya dengan pisau. Namun Tracy, dengan kecerdikan dan keberanian, berpura-pura menurut untuk mencari peluang kabur.
Saat Dahmer lengah, Tracy memukulnya dan melarikan diri ke jalan. Ia kemudian menghentikan dua polisi yang sedang patroli dan menceritakan apa yang terjadi. Polisi mendatangi apartemen Dahmer untuk memeriksa. Saat mereka masuk, mereka menemukan bukti yang mengerikan. Foto-foto tubuh korban yang sudah dimutilasi disimpan rapi dalam laci. Tengkorak manusia dan bagian-bagian tubuh yang diawetkan di kulkas dan freezer. Drum besar berisi cairan asam untuk melarutkan tubuh manusia. Alat-alat bor, pisau, dan instrumen lain yang ia gunakan untuk eksperimen. Penemuan ini langsung mengungkap betapa besar skala kejahatannya. Dahmer kemudian ditangkap dan mengakui semua perbuatannya tanpa banyak perlawanan. Ia menceritakan dengan rinci tentang setiap korban, metode yang ia gunakan, dan motivasinya. Sebagian besar didorong oleh rasa takut akan kesepian dan keinginan untuk memiliki seseorang selamanya. 4. Daftar korban Dahmer yang teridentifikasi. 1. Stephen Hicks, 18 tahun. Tanggal pembunuhan, Juni 1978. Keterangan, Stephen Hicks adalah korban pertama Dahmer. Ia dibunuh setelah dia ditawari tumpangan oleh Dahmer. Dahmer memukulnya dengan barbel, mencekiknya, dan kemudian menghancurkan tubuhnya. 2. Stephen Tuomi, 25 tahun. Tanggal pembunuhan, 1987. Keterangan, Stephen Tuomi ditemukan di apartemen Dahmer. Dahmer mengklaim bahwa ia tidak ingat membunuh Tuomi, yang menunjukkan bahwa ia mungkin sudah mabuk berat pada waktu itu. 3. James Dockstator, 14 tahun. Tanggal pembunuhan, 1988. Keterangan, James Dockstator adalah korban berikutnya yang dibunuh oleh Dahmer. Ia dilaporkan dibujuk oleh Dahmer untuk datang ke apartemennya, di mana ia kemudian dibunuh, dimutilasi, dan tubuhnya dihancurkan. 4. Richard Guerrero, 22 tahun. Tanggal pembunuhan, 1988. Keterangan, Richard Guerrero juga dilaporkan dibujuk oleh Dahmer untuk datang ke apartemennya. Ia dibunuh dengan cara yang serupa dengan korban-korban sebelumnya. 5. Anthony Sears, 24 tahun. Tanggal pembunuhan, 1989. Keterangan, Anthony Sears dibunuh dan dimutilasi oleh Dahmer. Salah satu ciri khas Dahmer adalah bahwa ia sering menyimpan bagian tubuh korban sebagai kenang-kenangan, dan Sears adalah salah satu yang disimpan tengkoraknya. 6. Dot Edwin Hoyt, 31 tahun. Tanggal pembunuhan, 1989. Keterangan, Edwin Hoyt adalah seorang pria yang dijumpai oleh Dahmer di jalanan. Ia dibunuh dengan cara yang hampir sama dengan korban-korban lainnya. 7. Raymond Smith, 32 tahun. Tanggal pembunuhan, 1990. Keterangan, Raymond Smith adalah salah satu dari banyak pria yang diiming-imingi janji uang untuk datang ke apartemen Dahmer, dan ia akhirnya dibunuh. 8. Jesse Anderson, 27 tahun. Tanggal pembunuhan, 1990. Keterangan, Jesse Anderson adalah salah satu korban yang dibunuh bersama dengan korban lain, dan ia dimutilasi seperti korban lainnya. 9. Edward Smith, 27 tahun. Tanggal pembunuhan, 1991. Keterangan, Edward Smith adalah salah satu dari banyak korban yang menjadi sasaran Dahmer. 10. Tony Hughes, 31 tahun. Tanggal pembunuhan, 1991. Keterangan, Tony Hughes adalah korban yang memiliki gangguan pendengaran. Ia bertemu Dahmer di jalan dan, seperti banyak korban lainnya, dibujuk untuk datang ke apartemen Dahmer, di mana ia dibunuh. 11. Konerak Sinta Somphone, 14 tahun. Tanggal pembunuhan, 1991. Keterangan, Konerak adalah salah satu korban yang sempat melarikan diri dari apartemen Dahmer setelah dia dibunuh, tetapi ia ditemukan kembali oleh Dahmer, yang kemudian membunuhnya dan memutilasi tubuhnya. 12. Matt Turner, 20 tahun. Tanggal pembunuhan,
1991. Keterangan, Matt Turner adalah salah satu korban terakhir yang dibunuh oleh Dahmer. 13. Jeremiah Weinberger, 23 tahun. Tanggal pembunuhan, 1991. Keterangan, Jeremiah Weinberger adalah salah satu korban yang dibunuh di apartemen Dahmer dengan cara yang serupa dengan korban lainnya. 14. Oliver Lacy, 23 tahun. Tanggal pembunuhan, 1991. Keterangan, Oliver Lacy adalah korban yang ditemukan dibunuh di apartemen Dahmer dan bagian-bagian tubuhnya ditemukan disimpan. 15. Joseph Bradhoft, 25 tahun. Tanggal pembunuhan, 1991. Keterangan, Joseph Bradhoft adalah korban terakhir yang dibunuh oleh Dahmer sebelum ia tertangkap. 5. Akhir hidup Dahmer. Kisah Jeffrey Dahmer di dalam penjara cukup menarik dan mengandung banyak dinamika, meskipun hanya berlangsung singkat. Setelah ditangkap pada tahun 1991, Dahmer dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada tahun 1992. Dia dikirim ke penjara negara bagian Wisconsin di Portage, dan kemudian dipindahkan ke penjara Columbia. Selama di penjara, Dahmer dikenal sebagai narapidana yang cenderung menjaga jarak dari orang lain. Ia mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan penjara yang keras dan penuh kekerasan. Namun, meskipun ia adalah pembunuh berantai yang sangat terkenal, Dahmer mencoba untuk berbaur dengan narapidana lain, meskipun hasilnya seringkali gagal. Salah satu hal yang mencolok tentang perilaku Dahmer di penjara adalah cara ia berusaha menciptakan citra diri yang baru. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang bagaimana Dahmer mencoba untuk bersikap normal dan berperilaku religius setelah masuk penjara. Dia mulai bergabung dengan kelompok agama Kristen di penjara dan dilaporkan sering membaca Alkitab. Ia bahkan berbicara tentang penyesalannya atas perbuatannya dan mengklaim bahwa dia telah menemui jalan Tuhan di balik jeruji besi. Namun, ini tidak membuatnya mendapat perlakuan yang baik dari narapidana lain. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa Dahmer, meskipun sangat terkenal dan dihormati karena kekejamannya, juga menjadi sasaran penghinaan dan kekerasan verbal dari sesama narapidana. Beberapa dari mereka bahkan menganggapnya sebagai seseorang yang sangat lemah, karena penyesalannya yang tampak artifisial, dan karena dia tidak menunjukkan kekuatan yang biasanya dihargai di penjara. Dahmer juga dikenal mencoba untuk berinteraksi dengan narapidana lain, dan satu upaya yang cukup terkenal adalah ketika ia mencoba bersahabat dengan beberapa narapidana lain yang terkenal atau berbahaya. Salah satu cerita adalah bahwa Dahmer sering berbicara dengan sesama narapidana mengenai makanan, dan bahkan pernah mencoba membuat makanan yang dia sebut pencuci mulut, dengan mencampurkan makanan dari kantin penjara dan menyajikannya kepada narapidana lain, meskipun reaksinya sangat bervariasi. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai ejekan terhadap keberadaan dan reputasinya. Namun, tidak semua orang di penjara menyambut niatnya untuk berbaur dengan baik. Beberapa narapidana melihatnya sebagai seorang yang sangat tidak jantan karena penyesalan yang ia tunjukkan. Penyesalannya dianggap sebagai cara untuk memanipulasi pandangan publik, bukan menunjukkan perubahan hati yang nyata. Pada 28 November 1994, Jeffrey Dahmer akhirnya menemui ajalnya di penjara. Ia dibunuh oleh sesama narapidana, Christopher Scarfer, yang merupakan seorang narapidana dengan sejarah kekerasan yang serius. Cerita mengenai pembunuhan ini bervariasi, tetapi laporan yang paling sering muncul adalah bahwa Scarfer bersama dua narapidana lainnya dijadwalkan untuk bekerja di ruang kebersihan. Saat mereka berada di sana, Scarfer menyerang Dahmer dengan batang besi. Beberapa versi mengatakan bahwa sebelum membunuhnya, Scarfer mendengar Dahmer terus-menerus membuat lelucon tentang pembunuhannya, bahkan berusaha mengejek narapidana lain, yang menurut Scarfer memicu amarahnya. Setelah menyerang Dahmer, Scarfer meninggalkan Dahmer yang sudah tak bernyawa, dan polisi kemudian menemukan tubuh Dahmer di lantai, dengan luka-luka berat di wajah dan kepala.
Dalam wawancara setelah kejadian, Scarver mengklaim bahwa dia membunuh Dahmer karena merasa jijik dengan perbuatan yang telah dilakukannya, serta menganggap bahwa Dahmer tidak benar-benar menyesal atas perbuatannya. Dahmer meninggal di usia 34 tahun. Meskipun ada berbagai spekulasi tentang apakah pembunuhan itu dilakukan dengan niat pribadi atau karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan penjara, kematiannya menandakan akhir dari salah satu cerita kriminal paling terkenal dalam sejarah Amerika.